siang hari saya akan merawat Nona F berusia 18 tahun. Dia mengamuk memecahkan kaca jendela rumah dan merusak motor setiap kali merasa jengkel. Tapi Nona F sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa ya pada Januari karena resiko perilaku kekerasan dan faktor pencetusnya adalah akibat perceraian orang tua. Oke, Nona F sudah dilakukan SP1 dan SP2. Pada saat SP1 dan SP2 pasien masih mengatakan makanan dan minumannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Minumnya masih sering tumpah-tumpah, makannya masih berceceran. Lalu pada pagi hari ini akan dilakukan SP3. Selamat pagi Ibu Vika. Pagi, Sus. Oke, suster duduk ya. Iya, Sus. Oke, kenalin saya Suster Prisda yang akan merawat Ibu dari pagi hingga siang hari nanti. Oke, Ibu senangnya dipanggil apa? Saya sih senangnya dipanggil Vika aja sih, Sus. Oke, saya panggil Vika ya. Iya, Sus. Vika, apa kabarnya beberapa waktu yang lalu? Udah lumayan baik sih, Sus. Terus belakangan ini juga saya udah mulai belajar buat merias diri kok, Sus. Oke, sudah belajar merias sendiri ya. Iya. Hari ini juga Vika tampak lebih berseri ya, tampak lebih bersih. Tuh, terus rambutnya juga rapi. Suster boleh lihat kukunya nggak? Ini, Sus. Oke, iya, sudah rapi ya, sudah bersih, dipotong kukunya. Iya, Sus. Oke, nah, Vika tahu tidak hari ini kita mau ngapain? Tahu, Sus. Seingat saya, Suster kan pernah ini kan buat janji kalau hari ini tuh kita mau belajar cara makanan minum yang benar sama mempersiapkan makanan minum ya, Sus. Oke, itu benar ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar cara mempersiapkan makanan, cara untuk makan dan minum yang benar. Oke, kurang lebih kita akan selama 15 sampai 25 menit waktunya. Vika maunya di mana? Di sini aja sih, Sus. Di sini aja ya, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar makan yang benarnya, Vika masih ingat tidak apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih sih, Sus. Kemarin lah ya, kita udah belajar cara pertama itu manfaat merawat diri dulu, terus udah latihan mandi, keramas, gosok gigi, rawat kuku, terus cara berpakaian yang rapi, sama yang terakhir cara berhias. Oke, betul banget ya itu Vika. Nah, menurut Vika apa sih manfaat untuk merawat diri itu? Ya, merawat diri itu bermanfaat untuk biar saya lebih bersih, terus biar wangi dan gak bau lagi ya kayak sebelum-sebelumnya kan, Sus. Terus yang terutama itu untuk kesehatan sih, Sus. Iya, betul banget. Untuk perawatan diri itu untuk kesehatan ya Vika. Lalu semua yang sudah Vika latihkan itu udah dimasukin ke jadwal harian dan sudah dilakukan sesuai jadwal belum? Udah kok, Sus, setiap hari tanpa absen. Oke, bagus ya Vika. Jadi Suster boleh lihat gak sedikit aja secara singkat Vika praktekin apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oh, boleh dong, Sus. Oke. Kan mandi kan, Sus. Nah, mandi itu berarti aku harus nyiapin dulu peralatan mandinya kayak sabun, sampo, sikat gigi, odol. Terus aku ambil handuk ke kamar mandi. Abis itu aku buka baju, abis buka pakaiannya semua, mulai deh basahin badan aku pakai air yang diangkat sama gayung kan. Pokoknya basahin dulu badannya. Abis itu aku gosok badan aku pakai sabun mandi, semuanya digosok sampai di bagian yang gak terjangkau juga, di belakang telinga sama di punggung. Selanjutnya abis gosok sabun aku bilas. Nah, setelah aku bilas pakai air kan udah bersih kan, Sus. Nah, aku mau keramas. Kalau misalnya aku mau keramas berarti aku harus tuang dulu samponya ke tangan aku, terus ditaruh di rambut aku, terus aku pijat-pijat kepala biar agak rileks. Terus gosok samponya tuh mulai dari pangkal rambut sampai di ujung. Setelah itu aku bilas sampai bersih, udah nggak ada sisa samponya lagi. Aku gosok gigi, Sus. Nah, gosok gigi itu kan aku mulai ambil dari
sikat gigi, terus aku taruhin odol di sikat giginya, terus aku sikat deh giginya dari depan, belakang, atas, bawah, semuanya harus kena. Setelah itu aku kumur-kumur. Oh iya, aku lupa tadi, sebelum sikat gigi aku harus kumur-kumur dulu, terus aku sikat gigi, terus aku kumur-kumur lagi. Nah kan udah bersih kan sus. Nah, setelah mandi kan pastinya aku berpakaian yang bersih lagi kan. Nah pakaian itu udah disiapin dulu yang bersih, jadi aku ganti baju setelah aku mengalingkan badan pakai handuk, dan pastikan kalau badan aku tuh kering semua, dan jangan sampai ada yang masih basah pas aku pakai baju yang bersih. Kalau misalnya baju aku kotor saat aku main ataupun aku udah berkeringat, aku boleh ganti baju, langsung buka baju yang kotor, terus aku pakai baju yang bersih kayak gitu. Kalau aku mau gunting kuku juga tinggal disiapin jepit kukunya, terus aku gunting deh kuku aku biar lebih rapi, terus nggak panjang-panjang, biar nggak hitam juga kan kalau udah terlalu panjang kan sus. Sama yang terakhir itu berhias. Kan kalau perempuan kan ada skincare kan sus, jadi aku udah mulai pakai skincare. Pertama tuh kayak diratain aja di wajah, terus didiamin. Setelah itu aku sisir rambut itu aku dibuat jadi kepang karena rambut aku panjang kan sus. Setelah itu pakai minyak wangi, selesai deh sus. Oke, wah hebat sekali ya Vika, sudah bisa mengingat dari awal sampai akhir, dan juga tadi ada praktek-prakteknya ya, cara menggosoknya seperti apa. Oke, nah, sekarang kita lanjut ya, cara untuk makan dan minum yang benar. Oke, sebelum itu suster mau tanya, yang Vika ketahui tentang cara makan dan minum yang benar itu seperti apa? Yang aku ketahui sih, kan makanan aku udah disiapin mama kan sus, terus aku tinggal makan deh pakai tangan, ya udah kayak gitu aja. Oke, nah sekarang kita mau khususnya suster mau ngajarin Vika untuk cara makan dan minum yang benar. Nanti cara ini agak sedikit berbeda sama yang kita ketahui. Oke sus. Oke, kita belajarnya di sebelah sana ya. Oke sus. Oke, mari. Oke, Vika. Nah, di pagi hari ini Vika udah sarapan belum? Belum sus. Oke, sekalian kita belajar, nanti sekalian kita persiapkan sarapan untuk Vika ya. Oke sus. Oke, sebelum makan kita cuci tangan dulu Vika selama 20 detik dari 6 langkah. Nah, Vika boleh ikutin suster ya. Oke sus. Pertama kita basahin dulu tangannya. Oke, kita kasih sabun. Oke, digosok-gosok seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ganti. Lalu dalamnya seperti ini. Oke. Sekarang jempol diputar-putar. Dan yang terakhir. Udah. Lalu kita bilas. Oke, setelah itu kita keringkan tangannya ya. Oke, lalu kita kesana. Setelah tangan kita kering dan sudah bersih kan, lalu kita ambil peralatan makannya. Di sini ada gelas, ada sendok, dan ada mangkoknya juga. Lalu kita boleh bawa ke meja makan untuk mengambil makanannya. Nah, di sini Vika boleh pilih apa aja yang Vika mau. Dua-duanya sus. Dua-duanya Vika mau apa? Mau bubur dan telur. Oke, di sini nanti kita boleh masukkan ya, kita tuangkan, lalu airnya juga kita tuangkan ke dalam gelas. Kita sudah mengerti? Sudah sus. Oke, tadi kan kita sudah praktek untuk cuci tangan. Vika juga suster udah lihat bisa. Nah, sekarang Vika mempraktekkan bagaimana cara untuk mempersiapkan peralatan makanan dan menuangkan makanannya ke dalam mangkok. Oke? Boleh suster lihat? Coba. Jadi kan yang pertama cuci tangan, Ya. nggak usah diperhatikan lagi terus. Iya, tadi sudah. Kayak cuci tangan, ada 6 langkah yang harus diikutin. Terus mulai mempersiapkan peralatan makan. Jadi di sini kan ada mangkok, gelas, kan gelasnya dibalik. Terus di sini ada sendok juga.
Nah, nanti makanannya itu dituang ke dalam mangkok, telur juga dikupas dulu baru dimasukin, sama airnya dituang ke dalam gelas. Sama bubur. Ya, hari ini kita sarapannya bubur ya. Biasanya juga sih bubur. Nah, kalau ada sampah dibuangnya kemana sih kak? Sampah sus. Iya, betul sekali. Nanti langsung sus. Ya, boleh. Terus telurnya juga ditaruh di sini, sama sendoknya di sana. Oke, karena makanannya sudah siap, nanti kita langsung ke meja makan, balik lagi ke tempat. Lalu setelah itu kita boleh berdoa dulu sebelum makan. Oh, harus gitu. Terus makan juga duduk dengan tertib, dengan baik, supaya makannya juga kita juga kalau makan tidak boleh berceceran, tidak boleh bersuara waktu ngunyah. Oke, nanti kalau setelah selesai makan, kita boleh berdoa lagi, terus ke dapur lagi untuk mencuci peralatan yang sudah kita pakai. Oke sus. Oke, nanti kita praktekkan setelah kita selesai makan ya. Iya sus. Oke, sekarang kita bawa makanan. Oke, kita boleh duduk dengan rapi. Nah, kan ini minumannya tumpah. Nanti kalau misalnya nuangin minum, kita boleh gak usah terlalu penuh supaya tidak tumpah. Terus kalau mau minum juga dipegang baik-baik ya. Oke sus. Oke, ini sister elap dulu. Nah, sebelum makan kita harus apa dulu? Berdoa. Iya benar, harus berdoa dulu ya. Oke, Vika boleh berdoa sesuai dengan kepercayaan Vika. Oke, boleh langsung dimakan Vika. Ya, Vika boleh fokus makan kalau lagi makan ya. Nah, Vika kan tadi sempat tumpah. Vika kalau makan harus hati-hati ya, harus dengan rapi, tidak boleh tumpah-tumpah. Terus kalau makan juga jangan bersuara mulutnya. Ini ada tisu nih, boleh kita bersihin dulu. Yang kotornya yang tumpah-tumpah tadi. Ini ya. Oke, kalau Vika makan itu harus rapi ya, tidak boleh tumpah-tumpah seperti tadi. Oke suster. Ini suster buangnya. Dia harus diam. Iya, harus dengan tenang, rapi, tidak boleh bersuara ya. Coba praktekkan lagi. Iya, bagus. Boleh dihabiskan Vika. Nah, setelah makan, kita boleh langsung minum. Setelah minum, boleh berdoa. Nah, nanti setelah berdoa, kita boleh cuci lagi piring sama peralatan makanannya ke tempat yang tadi. Ya, nanti kita cuci ya setelah kita selesai untuk ngobrol. Oke. Gimana nih Vika perasaannya setelah belajar hal baru? Senang sus, karena banyak hal yang boleh saya pelajari kali ini. Iya, boleh dipakai lagi maskernya Vika. Senang ya Vika bisa belajar hal baru. Nah, nanti hal baru itu boleh Vika masukin ke jadwal harian Vika supaya nanti boleh dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan Vika.
boleh Vika jadi rutinitas, jadi Vika bisa terbiasa dengan hal-hal itu. Apa sih, suster boleh nggak boleh buatin jadwalnya terus masukin jam-jamnya langsung biar Oke. saya ingat jam. Boleh Vika bawa buku jadwal kegiatan hariannya enggak? Ini taruh sini ya. Ini kita akan buat ya. Coba di sini Vika aja yang tulis. Di sini Vika boleh untuk tulis makan jam berapa. Biasanya Vika sarapan jam berapa. Nah, Sarapan jam 7 suster. kayak jam 7 nanti boleh kita tulis sini ya. Ya. Makan siangnya Jam 12. Makan malam juga ya suster. iya. Oke, jam 6. Oke, sudah suster. Nah, tadi kan kita sudah melakukan belajar cara untuk mempersiapkan makanan, cara untuk mencuci tangan, juga tadi cara untuk makan yang benar. Nah, Vika boleh nggak ulangi lagi apa yang kita pelajari hari ini sedikit aja secara singkat? Oke, jadi hari ini 3. Jadi suster hari ini kita kan udah belajar cara makan yang benar sama cara minum yang benar kan. Nah tadi minum itu aku nggak boleh tuang terlalu banyak, nanti bakal keluar berceceran airnya kan. Minumnya juga pelan-pelan. Terus kalau makan kan aku udah siapin kan makan mulai dari aku cuci tangan, terus aku siapin peralatan makan, aku tuangin makanannya, terus aku mau makan antar ke meja makan, aku mau makan. Sebelum makan itu aku harus berdoa. Nah aku harus berdoa, setelah berdoa kan aku makan. Nah saat aku makan itu aku nggak boleh banyak ngomong pas makan, terus makannya juga nggak boleh bunyi karena itu nggak sopan. Terus abis itu kan abis makan kan aku minum air, abis minum air terus peralatannya dibersihin, dicuci. Iya. Setelah makan juga jangan lupa berdoa ya. Oke suster. Oke, nanti yang kita pelajari hari ini boleh Vika lakukan lagi untuk makan siang nanti. Nanti kalau Vika butuh bantuan boleh suster ikut bersama dengan Vika. Oke, Vika hari ini kita sudah selesai ya untuk belajar cara untuk mempersiapkan dan cara makan yang benar kayak gimana. Oke, sesuai kontrak kita tadi ya, udah 15 sampai 25 menit. Nanti kalau misalnya Vika butuh bantuan boleh panggil suster. Nah untuk saat ini Vika ada yang bisa saya bantu lagi? Nggak ada sih sudah. Gak ada ya? Oke baik, kalau begitu kita nanti mau cuci piringnya ya? Iya. Makasih ya sus ya. Ya.